Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya episode 146, yaitu bahasa pesantren. Sesungguhnya bahasa yang telah diimplementasikan di pesantren itu ternyata banyak sekali. Antara lain, saya mengidentifikasi ada bahasa Arab klasik, bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa penerjemahan, bahasa sastra atau estetika, bahasa teologis, bahasa fikih, bahasa tasawuf, bahasa kesopanan atau bahasa etika, bahasa perempuan, bahasa sejarah, bahasa Tuhan, bahasa suci, bahasa ritual, bahasa doa, bahasa puji-pujian, bahasa isyarat, bahasa simbolis, bahasa metafora, bahasa sholawatan, bahasa kasih, bahasa imajinatif, bahasa analogis atau bahasa kiasan atau bahasa figuratif, bahasa publik, bahasa formal, bahasa satir atau bahasa sindiran, bahasa gestur tubuh, bahasa diam, bahasa artifisial atau bahasa buatan, bahasa magis, bahasa plesetan, dan bahasa kehidupan. Namun tidak semua bahasa itu akan saya jelaskan, tetapi hanya beberapa bahasa saja mengingat waktunya yang terbatas sekali. Yang pertama adalah bahasa Islam klasik. Pesantren menggunakan kitab-kitab Arab klasik yang ditulis sekitar abad 3 Hijriah atau abad 9 Masehi sebagai rujukan, sehingga bahasa yang digunakan di dalamnya juga bahasa Arab klasik. Bahasa Arab klasik itu menurut Profesor Ahmad Muhtadi Ansor tidak ada titik dan tidak ada koma, tidak ada footnote, tidak ada indnote dan tidak ada endnote-nya, sehingga mempersulit pemahaman pembacanya. Memang begitu, kitab-kitab klasik itu semacam itu, sehingga kurang menolong dalam rangka mempermudah para pembaca untuk memahami. Guyonannya itu orang-orang atau para pengarang kitab klasik itu di saat menulis kitab tersebut, kalau mau istirahat baru memberi koma, kalau mau mengakhiri baru memberikan titik. Jadi panduan satu paragraf terdiri dari sekian kalimat itu juga belum berlaku. Yang kedua, bahasa penerjemahan. Kiai Husain Muhammad menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode bandongan maupun sorogan, keduanya menekankan pada pemahaman tekstual dan literal. Dalam rangka memudahkan pemahaman ini diciptakanlah simbol-simbol bahasa seperti utawi, iki, iku, dan sebagainya yang sangat lokalistik Jawa. Pak Jamal Sari Dhofir menyatakan bahwa perkataan Arab alhamdulillahi diterjemahkan utawi sekabehane puji iku kedue Allah, yang berarti segala puji adalah kepunyaan Allah. Simbol-simbol itu menunjuk pada kedudukan kata. Jika kedudukan kata sebagai mubtada, maka menggunakan simbol utawi. Jika khobar menggunakan iku, jika maf'ul bi menggunakan ing, jika sifat menggunakan kang, jika tamyiz menggunakan simbol apani, dan jika sebagai hal menggunakan kelawan. Namun simbol-simbol ini sangat membantu pembelajaran ilmu nahwu jika para santri rajin menengarainya dan mencermatinya. Jadi biasanya
Ketika kiai menerjemahkan utawi berarti kedudukannya mubtada. Kalau menerjemahkan ing berarti kedudukannya sebagai maf'ul B. Kalau menerjemahkan dengan memulai apa nih berarti kedudukannya sebagai tamyiz dan lain sebagainya. Dan simbol-simbol itu ada yang meskipun itu dari bahasa Jawa Kawi, tetapi susah untuk dipahami karena tidak terbiasa seperti drapon, kemudian ing yento ono, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahasa sastra. Kiai Asmawi Mahfud menyatakan bahwa bahasa sastra di pesantren direalisasikan melalui syair-syair, nandoman-nandoman, dan makalah-makalah. Kiai Husain Muhammad menyatakan kitab-kitab yang memuat syair-syair itu adalah Imriti, Awamil, Alfiyah Ibni Malik dalam bidang gramatika Arab, Matnul Jubad dalam bidang fikih, sebuah kitab yang berjudul Al-Jauharul Maknun dalam bidang sastra Arab, Nadom Warokot dalam bidang usul fikih dan sebagainya. Sementara menurut Kiai Khojin Masudi, di pesantren banyak sekali penggunaan bahasa sastra, seperti dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan, Ala la tanalul ilma illa bisittatin Sa'umbi ka'amma jamu'ya bibayani Dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin Wa irsati ustadin wa tuli jamani. Susunan ini nadanya termasuk bahar tawil yang berasal dari fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu atau mafa'i. Kiai Ahmad Mutati Ansor menyatakan bahwa bahasa sastra di pesantren sangat kuat, tetapi kreasi pesantren sangat kecil sekali. Kebanyakan sastra itu diambil dari kitab-kitab kuning. Kalau saya ngaji dulu, pertama kali di pesantren diajari mufradat tapi disusun dalam bentuk semacam syair. Roksun sirah wajhun rai udunun kuping khotun pipi jumjumatun bun-bunan wajnatun fasu famun cangkem sinun untu hajibun alis mukun melenghut pun idep wasmun andeng-andeng dan lain sebagainya. Itu memang memudahkan santri untuk mengingat karena dilakukan. Jadi kalangan pesantren tinggal mengikuti saja sastra yang terdapat dalam kitab-kitab kuning itu. Sebab santri pesantren memang didesain menjadi penghafal, peniru dan penyampai. Mereka tidak didesain sebagai penggagas dan pencipta karya tertentu. Yang keempat adalah bahasa doa. Kiai Anis Kumaidi menyatakan bahwa di pesantren bahasa doa mayoritas menggunakan bahasa Arab, tetapi terkadang redaksi doanya berbahasa Arab dicampur bahasa Jawa, Persi, Ibrani maupun Suryani. Kiai Asmawi Mahfud menjelaskan bahwa penggunaan bahasa Persi dalam doa diamalkan kiai sebagai ijazah dari kiai sebelumnya. Sebagian kiai memahami maknanya, tetapi sebagian besar lainnya tidak memahaminya. Menurut Kiai Jainul Arifin, biasanya doa yang menggunakan bahasa campuran antara bahasa Arab dengan bahasa Persi, bahasa Ibrani maupun bahasa Suryani, dikhususkan untuk kanuragan atau kesaktian. Kiai Anis Kumaidi menunjukkan petikan doa kiai yang menggunakan bahasa Jawa seperti kalimat aji-aji lembu sekilan, dat sifatullah sekabe
drojo tuna sekabehe bebaya luput. Kemudian Profesor Dr. Muntaibun Nafis melaporkan adanya doa Jawa yang cukup terkenal di pesantren-pesantren Jawa. Doa itu berasal dari Mbah Kiai Dalhar Watu Congol Gunung Pring Magelang, yang isinya begini: Allahumma kitra kitri suge bebek suge meri, Allahumma kitra kitri suge sapi suge pari, Allahumma ubat-ubet iso nyandang iso ngliwet, Allahumma ubat-ubet mugi-mugi sedaya selamat. Itu di banyak pesantren juga dipakai atau digunakan. Yang kelima, bahasa simbol. Muntaibun Nafis mengatakan bahwa ketika menghadapi suatu kepentingan tertentu, apalagi masalah yang sangat genting, sebagian kiai pesantren itu melaksanakan sholat malam dengan menggunakan sorban dan jubah hijau. Mungkin merasa dekat dengan gurunya sehingga doanya mudah terkabul. Di samping itu juga menunjukkan simbol pohon sawo. Sawo artinya sawaun, maksudnya satu aliran dan atau seperguruan. Adapun Kiai Zainul Arifin melengkapi bahwa ketika Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda, kelompoknya menyebar dan memakai sandi penanaman pohon sawo di depan pondok atau di depan masjid. Sawo berasal dari bahasa Arab sawaun yang berarti sama, yakni menunjukkan lambang satu aliran dan atau satu perjuangan. Yang keenam, bahasa metafora. Kalangan pesantren juga seringkali menggunakan bahasa metafora yang berhubungan dengan Nabi sebagai objek penuturan. Bahasa tersebut diambil dalam kitab Al-Barjanji bagian Mahalul Qiyam, yaitu anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Artinya, anta samsun, engkau adalah matahari, anta badrun, engkau adalah bulan purnama, anta nurun fauqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya, anta iksiru wa ghali, engkau adalah emas murni yang mahal harganya, anta misbahus suduri, engkau adalah pelita hati. Yang ketujuh adalah bahasa satir atau sindiran. Kiai Zainul Arifin menuturkan bahwa pelaksanaan bahasa satir di pesantren lebih banyak menggunakan majas dan kinayah. Ada juga sindiran kepada sesama santri yang dikemas dalam bentuk guyonan. Muntaibun Nafis memberikan contoh pernyataan manja'a bila jajanin fawa usiro. Barang siapa datang dari rumah tetapi tidak membawa jajan, maka dia harus diusir. Guyonan lain yang ditujukan kepada santri yang berpacaran mengandung bahasa satir dan dikemas dalam bentuk atau dibuat tasrif, yaitu saro yasiru sirsiran, sona yasunu sunsunan, kana yakunu konangan. Yang kedelapan, bahasa diam. Menurut Pak Profesor Dr. Komarudin Hidayat, bagi seorang sufi ketika kesadarannya memasuki tahapan meta bahasa, ekspresi yang dianggap paling tepat adalah bahasa diam. Kiai Anis Kumaidi menuturkan jika Kiai tidak mau mengajak ngomong ditafsiri santri lantaran Kiai sedang marah, Kiai sedih atau ada masalah berat yang tidak boleh diketahui orang lain. Sedang Kiai Zainul Arifin menyatakan bahwa diamnya Kiai adalah untuk menyikapi suatu masalah yang mungkin timbul gejolak.
sehingga didiamkan untuk sementara sambil menunggu momen yang tepat. Misalnya kasus rame-rame sound horeg ini oleh kiai pesantren didiamkan sementara. Adapun Kiai Imam Ma'ruf mengatakan bahwa ketika berhadapan dengan masalah krusial, biasanya kiai menggunakan bahasa diam, mengikuti sikap Imam Syafi'i. Namun bukan berarti kiai tidak bicara, melainkan mengalihkan persoalan yang didiamkan itu pada pembahasan lainnya. Yang kesembilan, bahasa magis. Kiai Ahmad Muhtadi Ansor mengatakan bahwa bahasa magis banyak digunakan di pesantren-pesantren salaf. Muhammad Taibun Nafis menuturkan bahwa bahasa magis di pesantren-pesantren salaf itu ditransformasikan menjadi rajah, ijazah maupun alat-alat yang dikeramatkan. Sementara itu Kiai Anis Kumaidi menyatakan bahwa bentuk bahasa magis itu antara lain dalam bentuk berbagai ijazah. Pertama, lek kuat poso Daud, lek enggak kuat ngerowot, lek enggak kuat tidak banyak makan sesuatu yang bernyawa, lek enggak kuat dawamul wudu, artinya selalu dalam kondisi berwudu. Yang kedua, dalam bentuk aurat, yakni makan nasi hanya dengan garam, tidak boleh berbuka hingga selesai, meskipun selesainya baru pada jam 12 malam. Dan yang ketiga yaitu hijab, baik hijab Nasor maupun hijab Nawawi. Demikianlah sekedar cuplikan dan ilustrasi atau contoh dari bahasa-bahasa yang telah digunakan oleh pesantren selama ini yang dapat kita identifikasi. Kalau mau melakukan kajian secara mendalam, saya kira satu bentuk bahasa itu bisa dijadikan satu judul penelitian. Nah, insya Allah hasilnya akan sangat mendalam. Kalau dalam forum ini sangat terbatas waktunya, sehingga saya hanya menyampaikan contoh-contoh atau cuplikan-cuplikannya saja yang cukup memberikan gambaran tentang bahasa pesantren. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.